of where gitu ya. Di sistem informasi geografis itu adalah ilmu tentang di mana. Nah, di mana itu kalau di sistem informasi geografis itu istilah itu disebut dengan spasial atau lokasi spasial gitu ya. Nextnya, nah kemudian ujung di akhirnya itu sebenarnya sistem informasi geografis itu adalah punya keperluan untuk membuat sebuah peta. Tapi peta itu bukan peta statis ya, tapi peta dinamis gitu ya. Jadi di konteks sistem informasi geografis atau geographic information system itu kita tidak bicara lagi peta seperti ini ya. Peta seperti ini adalah peta statis lah ya. Peta statis itu ya berwujudnya kertas di print out dan sebagainya. Tapi kalau di sistem informasi geografis itu kita bicaranya adalah dynamic map ya atau peta yang sifatnya dinamis. Gitu. Jadi bukan seperti ini lagi, tapi sifatnya dinamis. Nah, kalau kita melihat historinya, sebenarnya sistem informasi geografis itu ya, kalau kita melihat dulu ya, yang pertama adalah yang terkait dengan sistem informasi geografis itu pertama adalah peta. Jadi intinya nanti kita akan membuat peta, tapi sifatnya adalah peta dinamis. Jadi peta itu kalau didefinisikan itu ya, itu adalah fitur geografis atau fenomena spasial lainnya secara grafis yang menyampaikan informasi tentang lokasi dari atribut. Jadi ada nanti saya tunjukkan contohnya apa yang dimaksud dengan lokasi dan atribut. Jadi kalau kemarin kan saya sudah menjelaskan secara sederhana bahwa apa di sistem informasi geografis itu sebentar ya ini saya ada telepon sebentar supaya record ya. Jadi kalau kita bicara sistem informasi geografis itu kita tidak akan lepas dari eh, diskusi terkait dengan pertama adalah peta. Jadi karena nanti ujung akhirnya juga ketika mau ditampilkan itu di display itu ya dia dibilang sebuah peta. Kemudian dalam peta itu ada yang disebut dengan kartografi. Kartografi itu adalah seni dan ilmu membuat peta. Jadi peta itu tidak asal ya membuatnya. Walaupun nanti dengan sistem informasi geografis peta itu harus dihadirkan dengan cara-cara art dan science. Bagaimana membuat peta dengan cara art dan science. Kemudian kalau zaman sekarang tentunya art dan science itu kita tidak lagi membuat garis manual ya, tapi kita menggunakan namanya computerized cartography. Jadi fungsi-fungsi kartografi atau art atau seni itu dari pembuatan peta itu dilakukan secara computerized ya. Mungkin besok saya tunjukkan lah ya kalau kira-kira di sistem informasi geografi itu seperti apa. Oh ya, kemudian mengingatkan lagi Mas semua, saya sudah cantumkan link ya untuk mendownload di ArcGIS-nya, mohon untuk bisa di-download kemudian di install di laptop atau komputer kalian masing-masing. Ya nanti dicek apa di LMS-nya. Nah, kemudian pertanyaannya kalau di teman-teman GIS itu pertanyaannya kenapa sih perlu peta? Jadi peta itu sebenarnya adalah menggambarkan eh, sesuatu yang holistik. Holistik itu agar semua orang itu mempunyai persepsi yang sama terhadap sesuatu atau terhadap lokasi spasial. Saya kasih contoh sederhana seperti ini. Contoh namanya ada seseorang akan mencari jalan dari Janabadra ke Kridosono. Kemudian orang itu dijelaskan bahwa kalau untuk menuju Kridosono itu kamu perlu masuk ke jalan Tentara Rakyat Mataram, kemudian kamu melakukan perjalanan ke arah selatan, kemudian sampai di Bundaran Samsat, kemudian kamu ambil jalan yang di utaranya stasiun, seterusnya terus mentok ke kanan dan seterusnya sampai ke Kridosono. Kalau orang itu untuk menuju suatu tempat kemudian dijelaskan dengan cara seperti ini, dengan cara kata-kata seperti ini, tentunya orang itu akan menjadi bingung ya. Beda kalau seandainya kemudian orang itu diberikan satu gambar seperti ini. Jadi kalau orang itu perlu bergerak dari A itu yang warna hijau itu adalah Janabadra kemudian menuju ke arah B Kridosono, kemudian dia diberikan gambar peta seperti ini, orang tentunya akan jauh lebih jelas daripada hanya sekedar kata-kata. Makanya peta itu kan sifatnya grafis atau gambar. Orang menyebutnya itu dia sifatnya holistik itu artinya gini.
Holistik itu apa yang dilihat oleh seseorang itu akan sama maknanya dengan orang lain yang melihatnya gitu. Contoh, saya melihat peta ini ya. Kamu melihat peta ini juga akan sama maknanya, walaupun tidak perlu diberikan keterangan. Ya, yang penjelas itu nggak perlu. Tapi ketika melihat ini akan sama, apa namanya, persepsinya itu akan sama. Ini yang disebut dengan holistik. Makanya diperlukan penggambaran atribut ke dalam peta itu agar maknanya itu bisa sama atau holistik gitu ya. Kira-kira itulah. Kemudian kalau terkait dengan kartografi, ini sebagai contoh, ya sebagai contoh, saya punya peta. Kemudian peta itu wujudnya adalah gambarnya garis-garis gini seperti ini. Ya, kita tidak akan tahu nih garis itu yang mewakili jalan yang mana, mewakili sungai mana, mewakili jalan kecil mana, jalan besar seperti apa itu nggak akan tahu. Ini artinya peta ini dibuat tanpa kaidah-kaidah seni dan art. Oke, tapi coba kalau seandainya peta ini kemudian saya rubah seperti ini, ya kan? Yang tadinya garis-garis itu ada sebagian yang saya tebalkan, kemudian ada yang saya tipiskan, kemudian saya beri warna, ada yang grey gitu, yang ada agak terang dan sebagainya gitu ya. Kita mulai tahu nih, ada garis jaringan jalan, ada garis kereta api yang ada strip-stripnya gitu ya. Kemudian ada garis-garis batas administrasi. Kemudian kalau saya buat lagi seperti ini, nah ini bentuknya akan jauh lebih jelas daripada yang tadi. Ya, kita mulai tahu nih, oh yang ada garis merah kuning itu berarti jalan nasional. Kemudian yang merah biasa itu jalan provinsi dan sebagainya. Apalagi kalau diberi keterangan ada yang disebut dengan legenda. Ya, nanti kalau di GIS itu juga harus ada legendanya. Jadi kita bedakan ya, yang ini tanpa kaidah kartografi, kemudian ini dengan kaidah kartografi tapi belum sepenuhnya gitu ya. Kemudian yang ini adalah peta yang menggunakan kaidah kartografi. Itu yang disebut dengan kartografi. Bagaimana kita membuat peta itu menjadi mempunyai informasi yang jauh lebih dalam, jauh lebih baik, itu dengan art dan seni. Jadi di sistem informasi geografis pun perlu apa sentuhan-sentuhan kartografi atau seni dan art atau sains bagaimana cara membuat peta. Itu kemudian kalau histori peta nanti kalian bisa cek ya di materi saya di LMS. Peta itu sudah mulai dari 600 sebelum Masehi itu sudah ada ya, bentuknya masih sederhana, sangat sederhana seperti ini. Ini zaman Babylonian ya, itu ada peta itu dibuat dalam sebuah clay tablet apa dalam sebuah apa clay itu apa namanya yang dikeringkan apa tanah yang dikeringkan itu ya clay gitu ya. Kemudian mulai ada juga di apa tahun 1400-an itu ada disebut dengan TO map gitu ya. Peta dunia sudah mulai ada. Kemudian mulai berkembang peta dunia semakin detail ya, ada di sebelah kanan itu. Jadi di tahun 1400-an itu juga sudah mulai ada TO map namanya TO map gitu ya, peta dunia. Kemudian mulai berkembang lagi ada penemuan pencetakan peta itu dimulai abad ke-15 ya. Nah, ini zaman reconnaissance map. Peta berada di blok kayu, jadi dibuat dalam blok kayu. Jadi masih manual ya, statis sekali. Zaman dulu itu peta digunakan menggunakan apa? Kayu, kemudian kayak diukir gitu ya. Kayunya itu kayak diukir. Ini ditemukan tahun 1500-an. Kemudian mulai ada peta yang mulai modern itu adalah peta di abad ke 17, 18, 19 dengan penerapan metode ilmiah. Jadi mulai skala itu sudah mulai ada, kemudian kaidah-kaidah kartografi itu juga sudah mulai diterapkan ya. Ini di tahun 1600-an. Oke. Kemudian nah ini yang disebut dengan modern map. Nah, sekarang bentuk peta itu kira-kira teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Sebelah apa? Kiri saya itu ada peta modern. Peta modern itu kira-kira unsur-unsurnya ada map frame, ada apa locator mapnya, ada title-nya, ada judulnya, kemudian ada sumber data yang digunakan untuk membuat peta, ada legendnya dan sebagainya. Nah ini nanti yang akan kita hasilkan dalam apa proses pembuatan peta dengan sistem informasi geografis. Jadi kalian nanti juga mulai harus belajar juga bagaimana cara melayouting modern map ini ya dari hasil
apa pemetaan yang dilakukan dengan sistem informasi geografi. Nah, ini peta modern kira-kira seperti ini. Kemudian kalau dulu ya, zaman saya dulu itu kita membuat peta itu ya manual ya dengan meja gambar, kemudian menggunakan garis dan titik dan sebagainya. Secara grafis, kalau sekarang itu sudah mulai dengan computerized. Computerized artinya sudah tidak ada lah sekarang orang membuat peta itu dengan cara-cara manual itu sudah tidak ada. Ya, sekarang perkembangannya sudah sangat baik. Nah, kemudian kita bergerak lebih tinggi lagi. Di atas map itu, sebenarnya map itu adalah dasar dari GIS. Jadi GIS itu di atasnya map. Kemudian pertanyaannya, kenapa jadinya kalau sudah ada peta, kenapa jadi perlu GIS gitu kan? Kan GIS juga akan menghasilkan peta gitu. Nah, cuma masalahnya, Mas dan Mbak, kalau ada Mbaknya, Mas ya, masalahnya kan seperti ini. Peta itu kalau sifatnya statis itu tidak bisa menampilkan atribut yang banyak gitu. Saya kasih contoh namanya. Sebelah kiri, gambar sebelah kiri yang ada dekat dengan kepala saya ini, ya, itu adalah gambar sebuah peta, katakanlah peta jalan. Oke, jalan itu ini ada di daerah Jalan Magelang, kemudian ada Jalan Pakuniratan, Jalan Keranggan, Jalan Poncowinatan dan sebagainya. Nah, jalan itu, kalau kita bicara jalan, satu segmen jalan itu sebenarnya kan atributnya itu sangat banyak. Atribut itu adalah karakter yang melekat pada objek, gitu. Contoh ya, paling gampang gini. Saya punya atribut nama, punya atribut nomor KTP, punya atribut nomor SIM, punya atribut nomor pegawai, punya atribut nomor KNPWP dan seterusnya. Itu atribut. Atribut itu melekat pada objek yang membuat objek itu berbeda dengan yang lain. Gitu. Ya. Ini contoh sama-sama namanya Jalan Magelang dengan Jalan Pakuningrat. Sama-sama jalan, tapi atributnya berbeda. Contoh namanya Jalan Magelang itu lebarnya katakanlah 30 meter. Jalan Pakuningrat itu tebalnya hanya katakanlah 7 meter. Beda kan? Jadi beda atributnya. Jumlah lajurnya bisa beda. Jalan Magelang itu lajurnya ada 4. Pakuningrat itu jalurnya ada 2 dan seterusnya. Jaringan listriknya beda, markanya beda, gitu kan? Sama-sama tapi objeknya jalan. Nah, di peta manual itu tidak akan bisa menyimpan atribut itu dalam peta statis itu nggak mungkin bisa. Jadi contohnya namanya atribut itu kemudian di sebelah kanan ini saya tuliskan dalam jaringan jalannya biar orang tahu atributnya. Nah, kalau ini saya tuliskan semua dalam bentuk statis, gitu ya, itu pasti akan sulit karena nanti akan saling bertumpang tindih kan. Semua punya atribut yang banyak sekali. Ya, toh? Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya cara mengatasinya kita buat aja atribut itu dalam bentuk tabel. Kemarin saya ceritakan kan yang di awal pertemuan. Nah, saya perlihatkan atribut itu dalam bentuk tabular, kemudian objek spasialnya itu kita hubungkan dengan ID tertentu. Jadi objek spasial itu yang disebut dengan objek grafis, kemudian masing-masing atribut itu link pada apa data tabularnya. Jadi dipisahkan, tapi dia memiliki ID yang bisa saling menyatukan. Nah, GIS itu berperan untuk seperti itu. Jadi membambungkan antara data atribut dengan data spasial. Ya, secara umum itu. Oke. Jadi kalau didefinisikan, Geographic Information System itu adalah is any system that captures, store, analyzes, manage, and present data that's unlinked to a location. Jadi mengcapture data, artinya dia bisa mengambil, kemudian menyimpan data, bisa digunakan untuk analisis, memanage data, data-data yang sifatnya itu terkoleksi dengan lokasi atau data spasial. Oke. Kemudian di fungsi GIS itu ada fungsi-fungsi kartografi, statistical analysis, database teknologi, dan sebagainya. Oke, jadi ini nanti juga akan kita bicarakan ya, bagaimana kartografi dalam GIS, statistical analysisnya, kemudian database teknologinya seperti apa. Kemudian GIS sistem itu IUCN kartografi, kemudian bisa digunakan untuk apa?
remote sensing, land surveying, utility management, dan macam-macam ya. Macam-macam yang bisa yang terkait dengan lokasi itu nanti bisa dikaitkan dengan sistem informasi geografis. Nah, ini juga tahun 1800-an itu sebenarnya sudah ada histori tentang GIS, tapi ini masih manual sebenarnya. Tahun 1800-an John Snow itu menggambarkan wabah kolera di London itu dengan menggunakan poin-poin yang diberikan gini, simbol. Jadi poinnya semakin besar, itu berarti wabah koleranya semakin besar. Oke, jadi ini sifatnya udah mapnya itu sudah agak dinamis kan gitu. Nah, ini sudah mulai ada. Kemudian ada pengembangan di tahun 1900-an itu menggunakan GIS pertama di dunia. Nah, tapi sudah mulai computerized, ya, computerized. Kemudian saat ini sudah mulai sangat berkembang, sangat baik ya. Banyak vendor-vendor GIS gitu ya, yang menghasilkan software-software GIS yang biasa digunakan dalam kebutuhan teknik ya, utama engineering dan sebagainya. Ada Esri, ada Keris, ada Erdas, ada MOS dan macam-macam ya. Sekarang itu sangat macam-macam. Nah, kemudian nanti kalian inilah ya, cermati sendiri beberapa definisi tentang GIS, mulai apa itu GIS gitu dan sebagainya. Nanti kami cermati ini sudah saya uploadkan ke ke LMS. Kemudian secara umum GIS itu yang sebelah kanan ini adalah mengelola data spasial dan atribut, dan juga bisa mengelola data yang bentuk sifatnya time series. Yang sebelah kanan ini. Jadi intinya itu adalah mengelola data spasial, data atribut, dan data time series. Jadi kalau soal hardware dan sebagainya, saya kira sekarang sudah tidak perlu lagi saya bicara soal hardware kemudian keterbatasan software, RAM dan sebagainya. Karena di zaman sekarang itu sudah nggak ada seperti itu ya. Keterbatasan hardware itu juga sudah ada, karena kita mau bicara storage sekarang itu kalian mau butuh storage berapapun sekarang itu ada kan gitu ya. Kamu butuh memori berapapun sekarang itu ada. Kemudian kamu butuh apalagi sekarang ada sistem cloud dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga saya kira yang terpenting adalah GIS itu adalah mengolah data spasial, kemudian beserta data atributnya. Nah, ini beberapa komponen GIS, ya, ada hardware, ada software, dan ada data, people, dan methods. Ini juga kemarin sudah saya sampaikan di awal ya, nanti tinggal kalian cermati lagi. Dan perlu diingat, Mas, semua, bahwa tool GIS itu saat ini itu sangat powerful dan banyak digunakan untuk berbagai macam bidang ilmu. Gitu ya. Jadi kalau kalian itu mahir di GIS, penggunaan GIS, itu banyak sekali sekarang itu digunakan untuk keperluan bidang ilmu. Macam-macam, ada business analysis, ada network analysis, change detection, ada inventaris. Business analysis itu contohnya namanya orang akan mencari titik lokasi warung yang paling tepat, mencari warung bakmi yang tepat tuh lokasinya di mana. Itu bisa, itu namanya business analysis. Kemudian untuk network analysis, namanya kamu mencari source cepat rute atau rute tercepat gitu ya. Kemudian kamu bisa mencarikan salesman problem, route, rute sales yang terbaik gitu. Itu juga bisa dilakukan dengan GIS. Kemudian change detection itu namanya ada perubahan iklim, perubahan lahan dan sebagainya. Inventaris itu namanya untuk penggunaan database, namanya untuk mendata jaringan jalan, untuk mendata jembatan, untuk mendata tiang listrik dan sebagainya. Itu sifatnya juga sekarang menggunakan tool GIS. Site analysis and selection, namanya bagaimana bisa nggak kita mengetahui titik lokasi bendungan yang paling tepat, namanya di Jogja. Bendungan yang paling tepat itu di mana gitu. Itu juga bisa dilakukan dengan GIS itu, yaitu ranahnya ke site analysis dan selection. Kemudian bisa nggak mencari tempat-tempat yang bisa digunakan sebagai lokasi waduk, lokasi bendungan dan sebagainya. Kemudian ada communication untuk inventarisasi jaringan telepon dan sebagainya, untuk planning, environmental analysis, modeling dan simulation. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya ya. Saya
banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan juga yang terkait dengan GIS. Besok saya tunjukkan contoh-contohnya biar kalian punya bayangan lah bagaimana tool GIS itu bisa menyelesaikan masalah-masalah secara spasial, masalah-masalah di bidang keilmuan lain ya, tidak hanya tapi banyak ilmu yang bisa diselesaikan dengan tool GIS itu. Jadi itu secara konsep ya, Mas, semuanya GIS. Semoga ini juga bisa memberi insight dulu ke kalian di awal. Kemudian minggu depan saya harapkan Mas dan Mbak ya kan kemarin saya kalau bisa sudah diinstal software ArcGIS-nya, sudah saya sematkan linknya di LMS, tinggal kamu download, kemudian kamu instalkan di laptop kalian, kalian bikin kelompok, kan saya minta kemarin bikin kelompok ya, satu kelompok 3 orang paling tidak, agar kita nanti langsung bisa mempraktekkan aplikasi sistem informasi geografis itu. Oke, saya kira itu Mas dan Mbak sekalian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau sambil liar-liar di kamar kos kalian ini? Jangan-jangan sudah ada yang tidur malah ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya mohon untuk bisa on cam sebentar sebelum tidur malam. Terus saya bisa cek apakah kalian masih terkoneksi dengan saya. Mas Asep, di mana? Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, gimana Mas Asep? Untuk absennya gimana ya, Pak? Absennya sesuai aja ya, sesuai jadwal Di LMS berarti. di LMS, oke? Oke, Ya, Pak. kalau yang kemarin-kemarin belum, ya mulai minggu depan nggak apa. Oke? Oke, sebelum saya tutup meetingnya, yang bisa on cam, minta on cam, berikan senyum terbaiknya sebelum tidur, biar kalian mimpi indah. Oke, Fauzal Wasta, Faizal, pakai semua ini ya. Emang informatika nggak ada ceweknya ya, Mas? Ada Pak, paling belum join. Oh, belum coy. Oke. Oke, berikan senyummu yang terbaik. Nanti yang saya bicarakan ini akan saya uploadkan ke LMS biar kalian bisa kira-kira kalau bisa mengulang. Ya, oke. Oke, selamat malam Mas. Terima kasih atas gabungnya malam hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.